Mawar Merah Putih Indonesia. Be happy, be healthy, be active. Go, go, go. Yes. Racikan berita. Pemirsa yang budiman, dalam rangka memperingati ulang tahun Museum Tekstil ke-49, Perkumpulan Angklung Mawar Merah Putih Indonesia ikut memeriahkan acara tersebut. Perlu diketahui, bahwa Museum Tekstil diresmikan pada tanggal 28 Juni tahun 1976 oleh Ibu Tien Soeharto. Letak museum ini menempati gedung tua, di Jalan KS, Tubun, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Kembali ke Perkumpulan Angklung Mawar Merah Putih Indonesia, Dr. Sri Herawati SH, sebagai perkumpulan ibu-ibu lansia, yang sangat menyukai musik angklung, berharap musik tradisional angklung ini dapat diterima oleh Gen Z, serta dapat menjaga warisan budaya ini untuk selamanya. Peringatan hari ulang tahun Museum Tekstil ke-49 ini langsung diselenggarakan di tempat yang sama. Salam Museum, Museum di Hatiku. Saya cintai. Bapak Dede tuh nggak ikut ya? Gimana ibu-ibu dan bapak-bapak? Suaranya masih oke ya, walaupun sudah sepuh ya. Ya. Penarinya juga oke ya. Kita sini semuanya 60 tahun ke atas loh. Cuman saya yang 17 tahun saya. 17 tahun kembali. Ya. Bunda Hera ya? Ya. Bun mau nanya, ini kalau nggak salah namanya Angklung A Mawar Merah Putih Indonesia. Putih Indonesia ya. Ini sudah keliling ke Jerman kemana-mana kan. Nah, ini hari ini agendanya di Museum Tekstil Indonesia ini agenda apa nih Bu? Ini kita perform di sini karena ada ulang tahunnya gedung Museum Tekstil Indonesia ke-49 tahun. Jadi ulang tahunnya. Gedung tekstil. Ya, tekstil. Jadi lansia-lansia ini semangat. Kita mau perform di sini untuk memeriahkan museum ulang tahun Museum Tekstil Indonesia. Keberapa Bu? 49. Nah, Bunda sering tampil di sini. Ya, kita baru pertama kali mau diminta untuk partisipasi merayakan ulang tahun. Ini kalau latihannya di mana Bun? Mawar Merah ini. Kita punya sanggar sendiri di Kebayoran Baru di Jalan Sambas. Berapa jumlah peserta yang hadir hari ini Bun? 27 orang angklungnya. Pemain angklung 27 orang. Lagunya apa aja? Yang mau dinyanyikan apa aja Bun? Sirik ini lagu nasional Betawi kita. Terus nanti lagu kemerdekaan Indonesia. Terus lagu Betawi, lagu Batak. Pokoknya seluruh Nusantara yang kita nyanyikan. Semuanya ibu-ibu lansia mayoritas. Tapi kalau ibu lansia nggak kenapa masih kayak remaja ya Bu? Dandanannya, karena kita happy, kita senang, terus menyenangi, menghayati hidup kita ini supaya panjang itu apa ya? Udah kita berbuat happy sendiri, kita nyanyi, kita menari, terus kita keliling untuk memenuhi undangan dari luar negeri, dari seluruh Indonesia. Kita hadir selalu hadir. Mawar Merah Putih Indonesia selalu hadir bermain angklung, musik dan menari. Walaupun sudah sepuh-sepuh nih ya, tapi tetap nih kayak remaja tingkahnya. Benar, itu agenda latihan itu berapa kali dalam sebulan atau? Yang satu kali. Kalau keliling Indonesia itu dalam rangka apa Bunda?
Ya undangan-undangan dari pemerintah daerah, belum semangatnya juga dari lansia-lansia kita supaya mau berpartisipasi kalau ada acara di daerah-daerah kita selalu diundang oleh gubernur, oleh bupati dan lain-lain sebagainya. Sering? Ya sering, tergantung kesehatan kita. Oh. Dari kedutaan besar juga selalu mengundang kita. Jadi dari kedutaan besar kemarin dari Frankfurt, Prancis, Swiss, Itali itu mengundang kita untuk main nanti. Berapa hari di sana? Kita di sana hampir 16 hari. 16 hari. 16 hari. Terus nanti ini akan ke Jepang kita juga akan main. Bagus Bunda. Semoga ada dokumentasinya dibagi saya. Bunda, ini yang ulang tahun Museum Tekstil ke-49 ini kan artinya ini melalui angklung akan menyebarkan satu semangat lansia untuk tetap semangat ya Bunda ya. Bagus nggak itu? Benar? Bagus. Nah Bunda sendiri berpendapat bagaimana untuk Gen Z? Ya, karena gengsinya tuh kita kan sebenarnya udah sepuh kan ya, tapi masih kelihatan muda semua, jadi gengsi kita wah kelihatannya muda nih ya semuanya. Coba lihat tuh kan, cantik-cantik kan. Nari lagi. Udah gitu bisa menari lagi, coba. Usia udah 80 tahun, tapi masih bisa lincah menari, nanti lihat. Oh. Kita bisa buktikan. Ya, ya, Nah ya. itulah yang membanggakan saya tentang ibu angklung mawar merah putih ini. Mereka walaupun sudah sepuh tapi kelihatan muda kan? Mulia. Betul Bunda, betul. Sudah berapa tahun berdiri ini? 2 tahun lebih. Ini? Sudah 2 tahun lebih. Ya. Ini yayasan atau paguyuban? Nah, payudara kita sendiri aja. Kawan-kawan SMA bukan? Nah, ada dari macam-macam, ada yang lulusan apoteker, ada yang insinyur, ada yang notaris, ada yang lawyer, semuanya ada yang SMA juga, ada juga yang kegiatannya pengusaha dan lain sebagainya. Yang penting satu hobi ya. Iya, Angklung. suatu hobi, paguyuban kita kumpulin dari, yang penting itu lansia. Kenapa Bunda lebih tertarik dengan angklung untuk lansia? Kalau angklung kan mudah dipelajari, terus mudah dikembangkan, terus banyak yang sepuh-sepuh dulu kan masih mudanya juga bermain angklung. Sekarang kita tambah dilanjutkan supaya menyalurkan hobi-hobi para lansia, jadi semangat. Harapan Bunda kepada bangsa dan anak-anak bangsa tentang angklung bagaimana? Untuk harapan saya kepada yang muda-muda harus melanjutkan permainan angklung budaya kita. Jadi jangan terpengaruh oleh budaya dalam negeri. Dari angklung pun dasarnya itu sebenarnya banyak bisa dikembangkan. Dari seni budaya itu kalau bisa cara-caranya makin berkembang. Jadi tidak monoton dasar basic angklung tidak, tapi bisa dikembangkan macam-macam kombinasi permainan angklung. Teman saya dari anak muda ini jangan melupakan permainan angklung dasar dari Indonesia. Jangan sampai dicolok luar negeri. Jadi harus kita mempertahankan. Lansia sehat, lansia berencana, lansia panjang umur, bahagia. Kang Mugi, Ya. tadi saya ngeliat Kang Mugi sebagai konduktor angklung emak-emak Mawar Merah Putih Indonesia ini. Lo enjoy banget gitu. Sejak kapan lo kenal sebagai musik angklung dulu deh? Angklung udah 16 tahun. Tapi kalau dari ibu ya seperti ini, mulai dari tahun 2016 sudah 9 tahun. Jadi ibu dengan metode yang tadi sudah dipelajari. Lo minat ke angklung atau ada yang lain? Kalau ya karena udah 16 tahun ya dulu kayaknya sih udah tetap sih kayak di angklung. Angklung. Apa kendalanya Gi? Kendalanya sekarang itu paling ya
fasilitas ini aja sih, fasilitas kayak kita mau ambil mana itu ada terus kalau kita bikin lomba jadi kita masih kurang, jadi kayak dulu gini ini dia ada apa ya, ada program sedap sahur itu nggak ada, kita masing-masing aja bisa dikalahnya sih. Karena sekarang udah banyak yang main, tapi wadah buat apresiasinya ini sekarang lagi kurang. Di mana aja Mugi sebagai konduktor? Di Jakarta banyak. Di Jakarta. Dengan Ibu Mawar Merah sudah lama? Kalau yang mau merah ini udah tahun kedua. Sudah sempat luar negeri? Udah sebuah. Dengan ibu-ibu ini juga? Ya, mereka tahun lalu itu habis dari Eropa. Tahun ini kalau nggak salah pembuatan ke Jepang. Insya Allah. Kendala yang menghadapi mak lansia ini apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada, paling latihannya aja sih, kadang kan namanya juga ibu sekarang mah banyak kegiatannya, jadi kita buat ngumpul gitu kadang suka agak sulit. Jadi kayak paling kita latihannya kan weekend ya, mungkin mereka ada buat mana itu walaupun udah senior gitu padat juga ini buat jadwalnya. Paling kendalanya kita buat, karena album ini kan butuh kerjasama. Nadanya itu harus lengkap baru bisa main kan. Paling kendalanya suka ada yang nggak datang aja karena kan Suka dukanya dengan mak ini apa gitu? sukanya banyak lah, sukanya banyak, mereka semuanya happy, semuanya ada anak kalau dukanya enggak sih, paling kalau ada yang sakit air itu. Menurut Mugi, angklung ini musik apa gitu? Untuk apa? Untuk kesehatan apa? Ya, justru kalau perkembangan angklung itu kan awalnya daripada yang sebenarnya itu sebenarnya buat alat musik pendidikan, buat di sekolah kan. Sebenarnya perkembangan sekarang ini buat usia senior itu udah bukan buat pendidikan dong, karena kan mereka udah senior kan. Jadi mereka lebih kepada untuk kesehatan. Karena angklung ini bisa mencegah namanya Alzheimer syndrome. Bukan mengobati ya, kalau mengobati itu kan belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi mereka bisa mencegah. Jadi kata penelitiannya itu kalau misalkan kita masuk ke usia senior itu pasti kemampuan otak kita menurun. Nah, tapi kalau kita aktif, kita pakai kegiatan yang stimulannya itu bagus buat otak, itu bisa Fokus, perhatian, terus juga mengingat kode-kode, itu kan nggak gampang. nggak pikun. Ini kan dia harus dibagi, jadi kadang main kadang enggak. Nah untuk bisa dia memutuskan buat main sama enggaknya itu proses itu yang bisa mencegah yang namanya demensia atau berbuat kalau kata orang awam dan itu udah terbukti. Saya udah dari 2016 murid-murid saya sampai sekarang, dari mulai awal saya 2016 sampai sekarang masih begitu-begitu aja. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa main, masih ingat kode-kodenya. Jadi itu udah terbukti. Murid-muridnya Mugi ibu-ibu atau masih ada anak remaja? Kalau saya justru kebanyakan memang kayak mereka begini senior. Lansia. Lansia. Seneng sama dia? Jadi memang karena itu tadi program itu untuk mencegah ikut Ya. Karena kan kalau di sekolah-sekolah udah banyak teman-teman yang ngajar di sekolah itu udah banyak, mereka berjalan juga. Kalau yang saudara ini kan mungkin baru-baru ini aja. Saran himbauan Mugi untuk anak-anak Gen Z? Kalau bisa Gen Z jangan lupain budaya lah. Karena sebenarnya dengan budaya ini kan ciri khas Indonesia. Tidak yang kita ini sebenarnya ini bisa kita bawa. Jadi kita tuh bisa dikenal sama dunia harus punya kita sendiri. Jadi kalau misalkan kayak sekarang kan semua demam K-pop itu kan Korea punya orang. Nah jangan kalau bisa Gen Z kita itu harus kenal budaya sendiri, dunia sendiri dikenalin ke dunia. Itu yang benar menurut saya ya. Karena kalau kita cuma menikmati produk budaya orang lain, kita kalah. Bisa
jangan sampai ngapain. Ya, kalau bisa justru dikenalin. Jadi salah satunya mungkin ini bisa juga bisa dilihat ya, kayak ini gadget itu kalau bisa belajar, terus nanti kita bisa jadi duta-duta angklung buat ya, karena kan lansia di seluruh dunia kan banyak kan. Iya. Jadi kita bisa jadi angklung ini jadi pengobatan buat lansia seluruh dunia, yang ngajarin gadget dari Indonesia. Wah kan keren. Itu sih sebenarnya harapannya gitu. Makasih. Mudah-mudahan bisa wujud ya. Oke, wujud ya. Amin. Makasih. Racikan Berita